Ya, terima kasih banyak ke Tasya ya. Jadi kalau 5 tahun yang lalu itu saya masih ngomong mengenai milenial tuh, 5 tahun lalu tuh, ya. Karena milenial mulai masuk ke dunia kerja, mulai membanjiri dunia kerja, bahkan menjadi mayoritas di dunia kerja. Kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan sekarang ini, di BUMN saja ya, itu rata-rata, kalau saya kan kebanyakan klien saya itu BUMN ya. Em, Generasi milenial saja tuh sudah mencapai mayoritas sekarang ini, sudah 60-70% gitu. Jadi generasi X itu sudah menjelang pensiun gitu ya. Generasi baby boomer masih masih ada tapi hanya sedikit gitu ya. Dan sekarang ini mayoritas dikuasai oleh gen milenial ya. Tapi kemudian dan itu sudah menimbulkan ketegangan-ketegangan sebetulnya di dalam perusahaan, di banyak organisasi karena cara berinteraksinya generasi milenial itu rada berbeda gitu dengan generasi yang lebih senior. Nah, yang menarik ketika Gen Z mulai masuk ke dunia kerja, Gen Z itu sekarang itu usianya baru sekitar maksimal 29 tahun. Ya, kalau Tasya jadi masih Gen Z atau milenial nih? Aku masuk Gen Z nih. Gen Z, oke. Gen Z itu sekitar 29 tahun, yang paling seniornya itu 29 tahun. Jadi kalau sudah usia 30 ke atas itu sudah termasuk dalam generasi milenial. Nah, Gen Z masuk ke dunia kerja 5 tahun lalu kita belum melihat gitu. Ya belum ada sebuah masalah gitu. Tapi ketika sekarang ini sudah mulai bermunculan masalah. Masalah dalam hal apa? Dalam hal interaksi dan komunikasi. Karena ternyata Gen Z ini punya cara berinteraksi yang berbeda lagi dengan milenial gitu. Jadi milenial saja sudah membuat generasi X dan baby boomer itu pusing gitu. Ya bagaimana nih cara berinteraksi dengan milenial? Nah, Gen Z ini lebih bikin pusing lagi gitu ya, karena caranya lebih berbeda lagi ya. Mereka sangat apa istilahnya digital native gitu ya, karena memang awal dari mereka mengenal kehidupan ini adalah melalui dunia digital. Masih kecil aja udah pada megang handphone, udah pada megang iPad gitu ya, udah pada nonton YouTube, itu masih umur 2 tahun, 3 tahun. Jadi mereka sangat terampil gitu dalam berkomunikasi melalui digital. Tapi ternyata ada masalah ketika komunikasi itu kan di kantor itu kan bukan melalui digital, tapi melalui interaksi yang real. Nah, itu yang kemudian menimbulkan ketegangan. Nah, kalau demikian, maka kita akan banyak nanti meluangkan waktu untuk membicarakan mengenai masalah-masalah yang sesungguhnya tidak perlu kita bicarakan. Kalau kita paham ya bahwa Gen Z itu sebenarnya kayak gini nih gitu. Karena kalau masalah-masalah yang tidak perlu yang muncul, itu pasti akan mengurangi produktivitas kita, mengurangi kebahagiaan kita, mengurangi kenyamanan kita dalam berinteraksi ya. Karena salah satu komponen dari kebahagiaan, kalau saya pinjem rumus yang dikemukakan oleh pakar kebahagiaan dunia atau pakar psikologi positif dunia, saya pernah berapa kali ketemu beliau juga, Profesor Martin Seligman, dia mengatakan rumus kebahagiaan itu disingkat PERMA, dia bilang gitu. PERMA itu P-nya adalah positive emotion, E-nya adalah engagement, R-nya adalah relationship. Nah ini relationship-nya jadi bermasalah nih ya. M-nya adalah meaning, A-nya adalah achievement atau accomplishment gitu. Jadi relationship itu merupakan salah satu unsur dari yang namanya happiness gitu. Nah, ketika relationship-nya terganggu karena cara berkomunikasi yang berbeda, maka happiness pasti akan terpengaruhi. Nah, itu yang nanti akan menjadi topik perbincangan kita pada pagi hari ini. Kita coba ngertiin deh, Gen Z ini maunya apa. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya Gen Z juga harus paham Gen X itu maunya apa gitu. Baby boomer maunya apa. Nah, itu. Siap. Berarti kita akan melihat dari dua sudut pandang begitu ya Pak Arfan ya. Yes, dari bagaimana si pelaku Gen Z-nya, mohon maaf ya generasi senior saya ini Gen Z. Kemudian dari para generasi lainnya, milenial, kemudian baby boomers mungkin atau generasi-generasi lain. Kita akan masih bahas Pak Arfan, namun kita jeda dulu sejenak ya.